Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Unknown Buildings yang dibuat oleh Dorlier. Dan kita hari ini memiliki Crop Keepers dan juga Skyscraper. Cuman yang menariknya adalah Skyscraper di sini kita harus menentukan sendiri gitu. Ini merupakan petunjuk dengan angka apa. Dan yang lebih menariknya lagi, seluruh petunjuk Skyscraper di sini merupakan angka-angka yang berbeda semua. Dan kalau menurut saya itu adalah sebuah ide yang sangat luar biasa sekali bisa dibuat oleh Dorlier untuk puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan. Jadi titik putih di sini angkanya harus selisih 1, contohnya adalah 3 dan 4. Titik hitam angkanya harus rasio 1:2, contohnya adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja. Walaupun di sini tidak memiliki titik putih atau titik hitam, angkanya masih bisa memiliki angka selisih 1 atau angka rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di sini. Kemudian peraturan untuk skyscraper-nya, simbol tanda tanya merupakan petunjuk skyscraper yang harus ditentukan. Jadi seluruh petunjuk ini merupakan petunjuk skyscraper yang harus kita tentukan sendiri. Dan simbol tanda tanya yang berbeda harus memiliki angka yang berbeda. Jadi seluruh tanda tanya ini bakal berisi angka yang berbeda semua nantinya. Kemudian untuk peraturan simbolnya adalah skyscraper, yaitu petunjuk di luar grid menunjukkan berapa banyak angka di dalam grid yang dapat dilihat pada baris atau kolom tersebut dari arah petunjuk. Angka yang lebih besar menutupi angka yang lebih kecil dari arah yang bersesuaian. Oke, jadi intinya adalah misalkan kita lihat dari petunjuk ini ya, dia akan melihat bagaimana sih ada berapa angka yang dapat terlihat pada kolom ini dari arah petunjuk hingga mencapai petak terakhir. Misalkan kita membuat suatu angka, ya mungkin seperti ini kali ya, 7, 4, 8, 9 mungkin. Misalkan seperti ini. Maka dia akan selalu melihat angka yang bakal selalu meningkat gitu setelahnya intinya. Dia akan melihat angka pertama, kemudian akan melihat angka terbesar setelahnya, yang terdekat, yaitu angka 3. Kemudian dia akan melihat angka yang lebih besar dari angka 3 yang terdekat setelahnya, yaitu angka 6. Dan dia akan melihat angka yang lebih besar setelahnya, yaitu angka 7. Dan 4 ini bakal selalu tertutup gitu. Kalau kita membayangkannya ini merupakan sebuah bangunan, 4 di sini memiliki ketinggian yang lebih kecil dari angka 6. Atau kita bisa melihatnya dari untuk melihat angka yang lebih besar yang terdekat setelahnya. 1, 3, 6, 7, kemudian ke 8, ke 9. Maka nantinya petunjuk ini bakal memiliki jumlah 6 di sini. Sorry, tadi ada gangguan sedikit padahal baru awal video ya. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan kita tahu di sini seluruh petunjuk tanda tanya merupakan angka yang berbeda semua. Dan dia hanya bisa melihat maksimal 9 angka yang berbeda ya pada suatu kolom atau suatu barisnya. Maka maksimal adalah 9. Maka karena ini ada 9 petunjuk, maka kita memilihnya dari angka 1 sampai 9. Mungkin kita coba cek kali ya untuk penempatan angka petunjuk 9 sih. 9 itu karena pada skyscraper dia hanya bisa satu cara untuk mendapatkannya, yaitu dengan supaya dia bisa melihat 9 angka, maka angkanya harus meningkat semua kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini berurutan supaya bisa terlihat semua angkanya. Dan mungkin kita bisa coba untuk melakukan eliminasi dari situ kali ya. Oke, dia nggak mungkin di kedua kolom ini ya. Kalau dia ada di kedua kolom ini, maka bakal seperti ini gitu. Dan ada angka 7 pada kroki hitam, dan itu nggak bakal pernah bisa. Kroki hitam itu hanya pilihannya dari 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan 3, 6. Ini kenapa masih nyala ya untuk cek benchmarknya sebentar. Oke. Ini adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk bisa mendapatkan angka dengan rasio 1:2. 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan 3, 6. Dan angka 5, 7, dan 9 nggak bakal pernah muncul di angka-angka tersebut. Jadi dia nggak bakal pernah bisa di kedua kolom ini. Oke. Dan dia nggak mungkin juga di sini ya, atau dia bakal menempatkan angka 7 di sini. Oke, mungkin kita tandakan aja lah ya untuk seluruh pilihan yang masih mungkin untuk mendapatkan angka 9. Oh, oke. Ini menarik nih. Dia nggak bakal pernah bisa di sini.
Karena kalau di sini kita lihat harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 5 di sini harus terhubung dengan suatu angka dengan selisih 1, yaitu 4 atau 6. Dan sekarang nggak mungkin lagi karena sudah ada angka 4 dan 6 di box ini. Oke, berarti kita bisa eliminasi 9 di sini. Oh, sama juga di sini ya. Crop key di sini sangat membantu banget ya untuk melakukan eliminasi. 1, 2, 3. Sekarang 2 di sini harus terhubung dengan 1 atau 3 dan nggak mungkin lagi. Ya, berarti dia bakal selalu berada pada barisnya. Dan dia nggak mungkin di baris ini, atau bakal menempatkan angka 9 di sini. Crop hitam nggak bakal pernah 579 tadi. Dan dia juga nggak bakal pernah bisa di dua petak ini ternyata ya. Karena bagaimanapun kita menempatkannya, nantinya bakal terjadi angka 9 di sini yang harus terhubung dengan angka 8. Dan sekarang dia nggak mungkin lagi karena sudah ada di boxnya. Oh, juga logikanya di sini bakal 9 di sini dan 8-nya bakal berulang. Berarti ternyata dengan adanya penempatan crop key di sini dan penempatan dari petunjuk skyscraper-nya, kita tahu yang mana yang merupakan petunjuk 9, yaitu petak ini. Wow, oke, break-in yang sangat luar biasa banget. Oke, mungkin kita gunakan warna merah aja kali ya. Tandanya bahwa sudah fix ini merupakan yang petunjuk 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Dan hmm, apakah kita harus memulainya untuk melihat di mana posisi angka 8-nya kali sekarang? Karena petunjuk yang skyscraper yang 8 lumayan menarik sih, karena angka pertamanya nggak bakal pernah bisa dimulai dari angka 3 atau lebih. Dia maksimal angka pada petak pertama harus 1 atau 2. Karena kalau kita menempatkan angka 3 misalnya pada petak pertama pun, kita hanya bisa melihat maksimal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka yang menaik semua. Dan itu hanya mencapai jumlahnya 7 angka saja. Berarti yang dimanapun petunjuk 8 berada, dia harus memulainya dengan angka 1 atau 2. Berarti dia nggak mungkin ada di sini ya, petunjuk atas ini. Kayaknya masih mungkinkah petunjuk ini? Enggak sih, karena kalau ini merupakan petunjuk 8, karena petak ini sekarang merupakan angka minimal 4, dia hanya bisa melihat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka yang meningkat selalu. Dan itu hanya mencapai jumlahnya 7 lagi tadi. Maka sekarang kita tahu 8-nya bakal ada di salah satu petak ini. Dan iya, dengan adanya penempatan angka 8 di sini bakal lumayan terbatas ya. Karena kalau skyscraper itu dia bakal selalu berhenti di angka 9 untuk perhitungannya. Karena kan angka 9 juga merupakan angka yang paling tinggi pada Sudoku. Tapi karena adanya penempatan angka 9 di sini, dan kita harus melihat minimal 8 angka, sehingga penempatan angka 9-nya harus minimal di sini atau di sini gitu, untuk bisa melihat 8 angka yang berbeda. Kalau di sini bakal terlalu cepat gitu, bakal berhenti terlalu cepat dan melihat hanya 7 atau kurang saja angkanya. Berarti salah satu petak ini nantinya harus berisi angka 9, yang merupakan petunjuk skyscraper yang 8. Berarti dia bakal selalu meningkat ya. Ya, dan karena awal mulanya tidak bisa memulai dengan angka 1, maka dia bakal selalu meningkat secara berurutan lagi ya. Bakal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sih nantinya. Karena kan supaya bisa melihat 8 angka yang berbeda dan berhenti di angka 9, dan petak pertamanya bukan angka 1. Oke, dan mungkin kita coba lakukan eliminasi dari situ. Tapi yang saya lihat tadi 6 di sini harus terhubung dengan angka 3 sekarang. Hmm. Oh iya, berarti kalau misalkan dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka yang tersisa di barisnya adalah angka 1 ya di akhirnya. Maka kita tahu ini merupakan sebuah barisnya nantinya di mana petunjuk 8 berada, skyscraper-nya. Saya nggak melihat ada masalah sih kayaknya kalau untuk petunjuk di baris ini. 1, 2, ini bisa aja 3, 6. Ya, kroki putih di sini pun juga nggak terlalu membantu. Jadi mungkin bukan di situ. Kalau misalkan di dua baris ini mungkin.
Atau mungkin intinya adalah kita harus menempatkan pensil mark aja kali ya. Karena kita tahu nantinya salah satu petak ini harus berisi angka 2. Salah satu petak ini harus berisi angka 3. Salah satu petak ini harus berisi angka 4 dan seterusnya. Dan dia bakal selalu mengeliminasi kolomnya ya. Jadi nantinya bakal selalu ada angka 2 gitu misalkan di kolom ini. Dimanapun angka 8-nya berada bakal menempatkan angka 2 di kolom ini. Dan apakah itu bakal berguna? Hmm, hmm, nggak pasti sih, belum belum melihat di mana interaksinya sih saya kalau untuk puzzle ini. Di sini pun juga nggak ada masalah. 2, 3, 4 bisa aja terhubung dengan angka 8 di sini untuk memiliki rasio 1:2. Hmm. Oh, oke. Tapi kita tahu petunjuk ini merupakan petunjuk 2 ya sekarang. Dia bakal selalu melihat angka 8 dan melihat angka 9 setelahnya, sudah pasti. 9 bakal selalu terlihat karena merupakan angka yang tertinggi. Berarti ini merupakan petunjuk 2 sekarang, dan sudah pasti sudah selesai. Dan kalau ini, oh berarti sekarang karena dia merupakan angka 7 ya, dan dia bakal selalu melihat angka 9 juga di angka setelahnya. Maka karena dia bukan merupakan petunjuk 2 lagi, dan minimal melihat dua angka, 7 dan 9, maka harus lebih dari dua angka dan harus 3 ya maksimal. Melihat 7, 8, dan 9. Berarti 8 nggak bakal pernah bisa di sini lagi sih. Karena kalau 8 di sini, dia bakal berada sebelum angka 9 gitu. Dan tidak bakal bisa terlihat dan petunjuknya merupakan petunjuk 2 skyscraper-nya. Maka ya 8 nggak bakal pernah bisa di sini lagi, maka kita bisa eliminasi kolom ini, baris ini dari petunjuk 8. Oke, 7. Bentar, tapi kan kalau iya iya paham saya. Kita di baris di kolom ini harus melihat angka 8 duluan ya, supaya sebelum angka 9 supaya bisa mendapatkan tiga bangunan, tiga angka yang berbeda. Melihat 7, melihat 8, melihat 9. Tapi kalau kita menempatkannya di sini, sekarang yang petunjuk 8, dia harus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan nanti 9-nya di kolom ini, dia bakal ada di salah satu petak ini. Dan dia bakal terlihat sebelum angka 8, dan itu nggak mungkin. Oke, berarti sekarang kita tahu yang mana yang merupakan petunjuk 8. Wow, dari tadi kalau menurut saya, interaksi dari penempatan petunjuk skyscraper di sini ya, sangat brilian sekali dengan dibantu sekali dengan adanya crop key dots di sini juga. Luar biasa. Sehingga kita tahu ini yang harus 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan 9 sekarang sudah pasti bakal terlihat di kolomnya setelahnya, karena di box ini dia bakal muncul di salah satu petak ini. Dan dia nggak mungkin merupakan angka di crop hitam. Oke, berarti ini sudah selesai. 1 harus terhubung dengan angka 2, crop hitam. Dan di sini nggak mungkin 1, 2, 2, 4, 4, 8, maka hanya bisa 3 dan 6. Dan 7 di sini melihat ke bawah, membuat petaknya menjadi 7. Dan yang tersisa adalah 4 dan 5. Luar biasa. Ini mungkin, ini masih bisa 8 dan 9 sih tapi ya, sayangnya. Dia nggak bakal pernah bisa 4, 5, 6, 7. Maka antara 1, 2, 3, atau 8, 9. Tapi ini nggak mungkin 2. Berarti ya, karena kalau pilihannya itu adalah 1, 2, 2, 3, atau 8, 9. Dan kalau petak ini nggak mungkin 1 atau 3 lah. Kalau ini 1, dia nggak bakal punya dengan angka selisih 1 lagi dengan petak ini. Sama juga dengan 3. Dia bakal selalu memiliki angka 2 kalau dari pilihan 1, 2, 3. Dan hanya bisa di sini. Ini mungkin sekarang. Ini juga lumayan menarik sih. Karena kroki putih di sini nggak bisa memiliki angka 1. Karena tidak bisa terhubung dengan angka 2. Nggak ada 2, 3, 4. Maka pilihannya dari 5 atau lebih. Tapi nggak bakal pernah punya angka 7. Berarti, ups.
Berarti pilihannya adalah 56 atau 89. Hmm. Mungkin belum membantu sih tapi. Oh, cuman di sini sekarang nggak mungkin 36 lagi. Dan nggak mungkin 48 atau 24. Maka dia hanya bisa 1 dan 2. 7, 8, 9. 7 dan 8 cukup menarik ya sekarang. 7 dan 8 oleh Sudoku di kolom ini, dia bakal muncul di sini. Dan salah satunya harus berada di petak ini. Maka ini antara 89 nggak mungkin, 78 atau 76. 78. Ya, mungkin kita harus masih melihat petunjuk skyscraper-nya lagi sih kayaknya. Oh iya, untuk petunjuk satu nggak sih yang lumayan menarik sekarang? Bakal ada 9 di sini nggak sih nantinya? Karena untuk petunjuk satu, supaya dia bisa melihat hanya satu angka saja, maka angka yang paling tingginya harus berada pada petak pertama dong. Atau karena dia bakal selalu melihat angka 9, maka dia harus pada petak pertama supaya hanya bisa melihat angka itu saja. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 9. Karena sisanya nggak bisa dimulai dengan angka satu lagi untuk petunjuk skyscraper-nya. Berarti 9 di baris ini sekarang nggak mungkin di box ini karena sudah ada di sini. Nggak mungkin di box ini karena sudah ada di sini. Maka dia ada di 3 petak ini. Jadi salah satu petunjuk ini harus 1. Dan yang 7 kali ya sekarang. 5, 6. Bentar. Ada yang aneh nih. Ada yang aneh untuk petunjuk ini. Karena dia akan melihat maksimal 5 ya. Minimal 2, 5 dan 9, dan maksimal 5 angka. 5, 6, 7, 8, 9. Supaya angkanya bisa meningkat selalu. Tapi dia nggak bakal pernah bisa 2 atau 3 lagi petunjuknya. Maka pilihannya antara melihat 4 angka atau 5 angka. Melihat 4 angka atau 5 angka. Berarti ini nggak mungkin 8 atau 9 lagi nggak sih? Hmm, agak tricky sih ini untuk melihatnya. Cuman kayaknya bener. 8, 9. Oke, intinya adalah angka 9 kali ya. Angka untuk petunjuk ini karena dia melihat minimal 4 angka, maka angka 9 nggak bakal pernah bisa di sini lagi. Maka 9 bakal selalu ada di sini. Cuman kalau misalkan 9 di sini, dia nggak bakal pernah bisa ya. Karena kalau ada 9 di sini, dia bakal terhubung dengan angka 8. Dan sekarang petak ini hanya bisa melihat maksimal 3, 5, 8, dan 9 setelahnya. Karena 9 nggak bakal pernah bisa di sini lagi. Berarti pilihan di sini antara dia 1, 2, kroki putihnya, atau 7 dan 8. Tapi petak ini nggak mungkin 8 tadi, atau akan melihat lebih dari hanya 3 angka saja. Ini minimal 4 tadi. Dan kalau dia 7, 8, maka harus 7 di sini dan 8 di sini. Tapi dengan adanya 8 dan 9 di sini, itu bakal punya permasalahan nggak sih sekarang? Karena kalau ini merupakan 8 dan 9, sekarang kita bisa lihat bahwa angka 8 dan angka 9 di box ini, dia angka 9-nya hanya bisa ditempatkan di sini. Dan angka 8-nya, dia hanya bisa ditempatkan di sini sekarang. Dan maka petak ini bukan 7 atau 8 lagi. Dan dia akan selalu melihat 3 angka juga sekarang ya, maksimal. Hanya tepat 3 angka sih, karena dia melihat 8,
melihat 5, melihat 8, dan melihat 9 setelahnya. Dan itu merupakan petunjuk 3, bukan 4 atau 5. Oke, itu agak tricky sih emang untuk melihatnya. Cuman ya itu adalah deduksi yang benar. Luar biasa sekali. Oke, berarti ini bukan 8 atau 9 lagi, maka ini menjadi 2 dan 1, 3. Dan 2 melihat ke atas, maka kita tahu bagaimana 1 dan 2-nya bekerja. Harus 1 di sini dan 2 di sini. Atau gitu kali ya. Iya, dia nggak mungkin melihat 5 angka nggak sih? Karena kalau dia melihat 5 angka, maka dia akan selalu melihat angka 5, kemudian angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 dengan urutan yang tepat. Tapi dengan adanya 7 di sini, yang harus muncul setelah angka 6, dia hanya bisa muncul di sini seenggaknya. Melihat ke 7, ke 8, ke 9, supaya bisa melihat semua angkanya secara berurutan. Tapi dengan adanya 7, 8, 9 di sini, bakal punya permasalahan nggak sih? Karena 7, 8, 9 mengeliminasi dua seluruh petak ini, maka dia hanya bisa ditempatkan di sini. Dan ini menjadi angka 8, dan harus terhubung dengan angka 7, dan nggak mungkin sekarang. Oke. Berarti dia nggak mungkin 5 ya petunjuknya, dia merupakan petunjuk 4. Mungkin saya bisa jadi sangat jauh ya dengan apa yang solvet yang dipikirkan oleh Dorler. Cuman ya ini solvet yang saya temukan untuk puzzle hari ini. Hmm, Oke, cuman masih agak sulit sih untuk mendapatkan deduksinya. Berarti kita tersisa 5, 6, dan 7, dan 1. Satunya kita tahu tadi ada di sini. Bisa nggak sih kita mengetahui di mana yang 7-nya? Kayaknya nggak mungkin nggak sih? Kayaknya ini bakal selalu menjadi angka 7 di salah satu petak ini deh. Enggak, bahkan kalau kita lihat sekarang karena sudah ada 9 di sini, maka 9 di kolom ini dia bakal selalu muncul maksimal di sini. Yang merupakan melihat maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka saja. Maka kita bisa eliminasi 7 dari kolom ini. Antara di sini, atau di sini. Tapi saya bisa lihat sih cara mengeliminasinya dari dua petak ini. Dengan logika yang sama ya, mirip-mirip dengan petunjuk 8 di sini. Karena sekarang petak ini harus dimulai dengan minimal angka 3, tidak bisa angka 1 atau 2, dan angka 9 maksimal kita tempatkan di sini, maka dia harus berurutan gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, supaya dia bisa melihat 7 angka yang menaik terus dan berhenti di angka 9. Kalau kita lihat nggak mungkin di sini lagi ya, 3, 4, 5 nggak mungkin karena ini petak 1 atau 2. Kalau di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekarang petak ini nggak bakal bisa memiliki kandidat lagi karena sudah melihat angka 6, 7, 8. Oke. Berarti ternyata angka 7 dia hanya bisa di satu tempat, yaitu di sini. Wow, luar biasa. Berarti dia harus melihat tepat 7 angka. Berarti dia nggak mungkin di sini lagi. Ya, kita tahu sih sudah ada angka 9 di sini ya. Makanya bukan 9. Hmm, iya, tapi dengan petak ini minimal merupakan angka 4 ya. Dia bakal selalu melihat ke 1, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Ini emang agak sedikit tricky sih skyscraper itu untuk variannya, untuk melihatnya. Berarti ini akan selalu menjadi angka 4 dan harus melihat sesuai urutannya. 5 harus muncul sebelum angka 6 dan seterusnya. Berarti karena petak ini bakal selalu terlihat lah ya. Dia bukan angka 2 atau 3 yang tertutup. Maka petak ini harus 5. Dan karena petak ini juga harus terlalu terlihat, maka ini harus 6. Dan dia harus terhubung dengan angka 5. Cara dia, angka yang nggak bakal terlihat itu adalah angka 2 dan 3.
di kolom ini. Dia bakal selalu melihat angka 1, 4, 5, 6. Dan karena petak ini bukan angka 2 atau 3, maka dia harus merupakan angka tertinggi setelahnya, yaitu angka 5. Sama juga untuk petak ini, maka harus 6. Dan ini untuk sisi 1, dia harus 5 di sini. Dan sisanya di kolom ini adalah 3, 7, 8, 9. Petak ini bukan 3, maka bakal selalu terlihat yaitu angka 7. Nice. Dan yang tersisa di box ini adalah 1, 8, dan 9. Oke, kita taruh 9 di sini, maka ini bukan 9 lagi. Antara 3 terhubung dengan 2 atau 4, nggak mungkin 2. Atau 8 terhubung dengan 7 atau 9, tapi nggak mungkin 9. Dan angka 8 bakal selalu muncul sebelum angka 9 ya. Maka harus ada di salah satu petak ini. Nggak mungkin di sini. Oke, berarti kita tahu kolom ini sudah pasti selesai sekarang. Oke. Lumayan tricky sih untuk puzzle-nya, tapi luar biasa sekali sih kalau menurut saya untuk mendapatkan sebuah petunjuk skyscraper-nya. Satu di sini, mengeliminasi satu di sini, maka satu di box ini harus di sini. Dan ada 8, 9 ya, melihat ke box ini, maka dia ada di 2 petak ini. Dan yang tersisa adalah 6 dan 7. Kolom ini kita butuh angka 5. Kolom ini kita butuh 4, 7, dan 6. Berarti yang belum adalah 1, 5, 6, 1, 5, 6. Kita tahu satunya bakal ada di sini tadi. Dan petak ini antara 5 atau 6 berarti. Dia bisa melihat maksimal 5 ya. 3, 6, 7, 8, 9. Dan berarti harus 5 sekarang. Dan harus melihat 6 dulu, 7 dulu, ke 8, ke 9. Nice. Berarti ini adalah 1 dan 6. Yang mana yang 1, yang mana yang 6. Yang 6 harus selalu dimulai dengan angka 3 lah ya. Salah satu petak ini merupakan angka 9 untuk angka satunya, dan yang 6 nggak bakal pernah bisa dimulai dengan angka 8, atau dia hanya bisa melihat 2 angka saja. Maka ini menjadi 39 pair, membuat ini menjadi 8. 8 harus terhubung dengan angka 7, dan dia melihat 6 angka ya. 3 masih ada beberapa opsi sih, 3, 4, 6. Ya, mungkin masih belum bisa kita selesaikan di sini. Cuman kita lihat sudoku dulu, 7 dan 8 mengeliminasi petak ini, maka dia harus muncul di sini. 1, 2, 7, 8. Oh, ada 9 di sini ya. Membuat ini menjadi 8 sekarang, dan ini 9. Dan 8 membuat petak ini menjadi 8 yang terhubung dengan angka 7. Dan yang tersisa adalah 1, 2, 9. Ini tadi bukan 9, ini bukan 2. Oh, dan sekarang petunjuk 4 di sini dia mulai dengan angka 5 ya. 5, 7, maka harus melihat angka 8 dan angka 9 setelahnya. Oke, cukup menarik sih, karena 9 maksimal di sini. Kita harus melihat angka 8 duluan, yang minimal 8-nya hanya bisa di sini, seminimal-minimalnya, dan 9 semaksimal-maksimalnya hanya bisa di sini. Maka harus seperti itu, supaya bisa melihat keduanya dengan urutan yang tepat. Nice. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai sekarang. Ini juga sudah oke, petunjuk skyscraper-nya. Berarti tinggal 1 dan 6. Tapi coba kita lihat sudoku. Baris ini kita butuh 4 dan 5. Oh, tapi ada 5 di sini, membuatnya menjadi 4, 5. Dan yang tersisa adalah 1, 3, 9. Ini bukan 9 lagi, maka 9 kita bisa tempatkan di sini. Dia melihat ke atas, membuatnya menjadi 9. Oke, 9. Coba kita benchmark aja lah ya. Kolom ini kita butuh 1, 2, 8, 5. Ini bukan 5. Ini bukan 8. Mungkin belum terlalu berguna sih. Cuman kalau kita lihat di baris ini sekarang kita butuh 1, 2, 5. Ini adalah naked single, nggak mungkin 1 dan 2. Ini menjadi 5. Dan ini kita butuh 3, 6, 4.
Ini bukan 4 lagi. Oke, perlahan-lahan kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Atau mungkin kita coba lihat di sini kali ya sekarang. Crop hitam. Karena crop hitam di sini saya bisa lihat nggak mungkin 1 atau 2 sih. 1, 2 opsinya, maka nanti kita bakal terlalu banyak angka 1 dan 2 di baris ini. Bakal ada 3 petak yang dipilih dari angka 1 dan 2 saja. Itu kan nggak mungkin. Dan dia nggak mungkin menggunakan angka 8. Maka bukan 4, 8. Jadi pilihannya antara 2, 4 atau 3, 6. Kalau 2, 4 harus opsinya seperti ini, 4 di sini dan 2 di sini. Tapi kalau 3, 6 masih bisa keduanya ya. Cuman di kolom ini kita masih butuh angka 3, 4, 6. Bakal sangat berguna nggak sih kalau ini 3, 6 akan membuatnya menjadi 4. Kayaknya mungkin memang kita harus sudah melihatnya dari skyscraper ini kali ya. Tapi gimana caranya untuk mendapatkan angkanya? Kalau Oke, di mana angka 5 di baris ini? Kita bisa dapatkan itu seenggaknya. Angka 5 nggak mungkin di sini lagi sekarang karena merupakan titik hitam, nggak mungkin di kolom ini, nggak mungkin di kolom ini juga. Maka dia hanya bisa di sini. Ternyata masih ada sudoku yang membantu sedikit mungkin. Dan 2, 4. Hmm. Atau mungkin dengan adanya iya, yang 3 di sini bakal selalu terhubung dengan angka 6 nggak sih? Supaya dia bisa enggak, sorry, terhubung dengan angka 4 ya. Kalau yang 3 di sini selanjutnya adalah angka 6, kita tahu itu merupakan yang petunjuk skyscraper 6. Dia hanya bisa melihat 3, 6, 7, 8, 9 dan maksimal itu merupakan 5 angka saja. Maka yang 3 bakal selalu bersebelahan dengan angka 4. Nggak tahu sih bakal ngebantu atau enggak. Ini udah pasti nggak sih untuk skyscraper udah selesai semua? Saya takut ada yang miss deh masalahnya. Ini udah oke. Ini udah oke. Ini juga udah oke. Iya, kayaknya sudah oke semua sih. Tinggal ini aja berarti ya. Gimana caranya untuk menentukan yang mana yang 1, yang mana yang 6? Itu 8, 9. Oke, 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 oke. Paham, paham, paham saya. Kalau kita benchmark kolom ini, yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4. Jangan ya? Ya, 5, 6, 7, 8, 9 sudah tereliminasi. Dan kalau ini merupakan yang petunjuk 6, dia harus dimulai dengan angka 3 dan 4 tadi kita tahu. Dan diakhiri dengan angka 9 di sini ya. Karena ya, dengan adanya penempatan angka 6 di sini, minimal banget harus melihat 9 di sini dan maksimal melihat di sini. Maka hanya bisa di sini. Tapi kalau kita lihat, kita bakal hanya melihat 5 angka saja nggak sih? Karena dia melihat ketiga, keempat, petak ini bakal selalu lebih kecil dari angka 4. Jadi nggak bakal pernah bisa terlihat. Sama juga dengan petak ini, bakal selalu lebih kecil dari angka 4. Maka nggak bakal pernah bisa terlihat. Maka dia hanya bisa melihat maksimal 5 angka saja, bukan 6 angka yang harus kita lihat. Oke, berarti kita tahu sekarang yang mana yang merupakan angka 6 dan yang mana yang merupakan angka 1.
Wow. Makanya yang harus 3-4, buat ini menjadi 9 dan ini menjadi 6. 9 mat ke samping, mengeliminasi petak ini. Oke, dan ini dia harus melihat 6 angka. Ini bakal selalu lebih kecil dari angka 5 ya. Nggak bakal pernah bisa terlihat, maka dia harus melihat seluruh petak ini. Maka ini harus lebih besar dari petak ini, yang minimal 6, maka ini harus 8, dan ini harus 6 atau 7. Oke, dan harusnya semua petunjuk skyscraper udah selesai sekarang. Wow, benar-benar sangat luar biasa sekali konstruksinya, sangat brilian kalau menurut saya. 8 membuat ini menjadi 7 dan 8, 7 membuat ini menjadi 6, nah, ini bukan 3 atau 4, dan tersisa di bersih adalah 1 dan 2. Kita punya 1, 2 pair, berarti di mana angka 5 ya, ternyata belum kita tempatkan di kolom ini. 1, 2 pair di sini, ini bukan 1 atau 2 lagi. 7, dan ini adalah 3 atau 4. Dari sini kita butuh 3 dan 4, dan ada 4 di sini. Nice. 3, 4, saya 3, 1. Berarti ini sekarang bukan 3 atau 6 lagi, bakal menjadi 2 dan 4. Ini menjadi 1, ini menjadi 6. 1 mat ke atas, dan 3, 6, 4. 1, 2, 1, 2, dan yang terakhir 1 dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Unknown Buildings. Wow, puzzle dengan konstruksi yang sangat brilian banget. Idenya sangat keren banget, dimana kita harus menentukan sendiri ya, yang mana yang merupakan petunjuk skyscraper 1 sampai 9, dan dikreasikan dengan sangat luar biasa sekali oleh Dorlier. Penempatannya sangat brilian, dan penempatan kroki-kroki di sini juga sangat membantu sekali dalam alur penyelesaiannya. Memang sih, skyscraper itu adalah suatu varian yang mungkin sedikit tricky ya, untuk melakukan visualisasinya. Tapi tadi saya sangat enjoy banget untuk melihat logika-logika yang ada di puzzle ini. Puzzle dengan konstruksi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.